Selamat pagi dari sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang sakit hati? Apakah ada yang sedang berbahagia? Apakah ada yang sedang mungkin dari rumah kan, di mana mama terlambat bangun, atau mungkin ada yang ketinggalan bukunya, atau mungkin ada karena ada tugas nanti prakarya, mak, pulpen sama bukuku belum ada nih, mungkin banyak permasalahannya. Oke, baik dari sekalian, kita hari ini belajar yaitu mengenai fisika. Dan jadi hari sekalian, sebelum kita mulai, Bapak mau review dulu materi kita minggu lalu. Nah, adik-adik sekalian, minggu lalu materi kita apa ya? Nah, minggu lalu materi kita itu mengenai kekekalan energi. Nah, kira-kira siapa nih yang masih ingat materi minggu lalu, adik-adik sekalian? Oke, sebutkan pengertian apa itu kekekalan energi. Ya, bagus. Ada yang sana, apakah bisa? Oke, baiklah. Jadi kita review sedikit semua ya. Kekekalan energi adalah energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Yang artinya energi itu dapat berubah dari wujud satu ke wujud lainnya. Contohnya apa? Yaitu pembahasan kita minggu lalu sudah kita bahas, yaitu mengenai energi kinetik dan energi potensial. Nah, minggu lalu Bapak sudah jelaskan tuh ada bola dari atas ketinggian, lalu ketika sampai ke atas dasar tanah, energi yang berubah bagaimana? Ternyata dia malah berubah dari energi potensial ke energi kinetik. Oke, baik sekalian, demikianlah itu review singkat mengenai materi kita minggu lalu. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai momentum. Nah, adik sekalian, apakah ada yang sudah pernah mendengar kata momentum? Oke, baiklah, mungkin yang sebelah sana coba sebutkan apa pengertian atau persepsimu mengenai kata momentum. Nah, dari pendapat-pendapat dari sekalian, ada yang mengatakan momentum adalah waktu, momentum adalah tolakan, momentum adalah hasrat ingin berubah. Nah, itu kan menurut pengertian saya hari-hari. Nah, dalam tinjau fisika itu sangat berbeda dari sekalian. Nah, sebelum Bapak jelaskan apa sih pengertian momentum itu, nah, adik-adik coba perhatikan ilustrasi yang Bapak akan ceritakan ini. Nah, ini ada 3 keadaan, yaitu sebuah kelereng kita tumbuhkan dengan kelereng yang diam. Lalu yang kedua, kelereng yang itu kita tumbuhkan ke dinding. Lalu yang ketiga, kelereng itu kita tumbuhkan dengan plastisi. Nah, pada kasus pertama, misalnya kelereng itu kita tumbuhkan dengan kelereng yang diam. Bagaimana gerakan kelereng? Ya betul, ada yang menjawab kelerengnya bergerak. Nah, misalnya kalau kita tembakkan kelereng itu kuat sekali, bagaimana kelereng yang satu lagi? Ya betul, ini kan kalau permainan kita waktu anak kecil main guli di kampung Bapak itu namanya main guli, atau di bahasanya jabiat. Nah, mungkin ada di sini mungkin kelereng atau ada istilah-istilah lain. Nah, jadi kan ketika kita tumbuhkan kelereng yang diam atau kelereng yang bergerak, pasti kedua kelereng itu poros akhirnya sama-sama bergerak, atau mungkin ada yang satu diamnya, ada satu lagi bergerak, yang artinya ya dia mengalami perubahan posisi. Nah, itu tuh contoh kasus pertama. Bagaimana kalau contoh kasus kedua? Kelereng itu kita tembakkan ke dinding. Bagaimana dindingnya? Apakah bergerak? Ya, tentu tidak bergerak. Nah, lantas bagaimana kelereng yang kita akan tembakkan itu? Dia memantul ke atas atau mungkin menghilang dari peradaban bumi? Ya pasti kan dia terpantul. Coba ada diperhatikan, ketika kelereng itu kita tumbuhkan ke dinding, pasti dia ada mengalami perubahan momentumnya. Nah, itu nanti kita lihat dari contoh soal yang akan kita bahas. Lalu yang ketiga, misalnya kelereng itu kita tumbuhkan dengan plastisin. Apa yang terjadi? Nah, yang pasti kelereng itu akan menyatu dengan plastisinnya. Ini coba kita pernah mungkin waktu ada di film kita anak-anak kan ke kelas 3 SD, itu kelas 1 SD masih penasaran nih apa plastisin, ya tembakkan kan dia menyatu, dan yang artinya antara
si kelereng dan si plasticine dia memiliki massa total yang sama dan kecepatan akhir yang sama. Nah, jadi adik sekalian, dari ilustrasi tersebut kira-kira sudah dapat gak dibayang-bayang apa sih momentum itu? Oke, jadi kita bahas bersama ya. Ya, baiklah kita perhatikan yaitu momentum. Nah, momentum dalam fisika yaitu dia massa benda yang dipengaruhi oleh kecepatan benda. Nah, Bapak mau tanya nih, misalnya ada bola kasti, lalu ada kelereng besi. Nah, coba adik perhatikan, mana yang lebih mudah kita gerakkan, bola kasti atau bola besi? Misalnya bola kastinya memiliki massa 10 kg. Sorry, itu nggak boleh ya. Bola kastinya massanya 0,1 gram. Bola besinya 2 kg. Nah, coba ada diperhatikan. Mana yang lebih mudah kita gerakkan? Yang 0,1 gram atau bola bola besi yang 2 kg? Tapi ada nggak merasa kejanggalan? Apakah mungkin bola kasti 0,1 gram? Nah, pasti tidak ya. Jadi bola kasti itu massanya itu kira-kira kurang lebih 300 ons. Sorry. Nah, jadi kalau ada yang masih fokus, pasti ada yang bisa simak itu apa Bapak bilang kan. Nah, ternyata bola kasti itu dia memiliki massa, kita asumsikan bersama, kita sepakati massa bola kasti itu seperempat kilo atau 250 gram. Sepakat semuanya? Oke, kok sepakat. Nah, bola besi, apakah mungkin ada bola besi 2 kg? Nah, coba ada bola besi 2 kg, gimana cara itu? Dan siapa yang bisa menggerakkan itu? Dan untuk apa itu dibuat? Yang pasti kan tidak relevan ya. Nah, jadi massa bola besi itu kita asumsikan dia massanya kira-kira setengah kilo atau 500 ons. 500 gram. Nah, itu ya. Jadi kita sepakati massa bola kasti 250 gram, massa bola besi 500 gram. Nah, dari kedua bola tersebut, mana yang mudah digerakkan adik sekalian? Misalnya bolanya itu kita tembakkan dengan kecepatan yang sama, dengan kecepatan kurang lebih 10 meter per menit. Nah, mana yang paling mudah? Nah, ya betul, ya pasti bola kasti karena massanya lebih ringan. Nah, coba ada diperhatikan, misalnya bola kasti dengan bola besi kita tembakkan ke dinding misalnya, kan dinding itu diam dan dia tidak mungkin bergerak. Coba ada diperhatikan, mana yang lebih cepat bergerak atau yang mana lebih besar tumbukannya? Nah, yang pasti bola bola kasti, dia lebih cepat setelah mengalami tumpukan karena ringan. Sementara bola besi dia akan memberikan bekas dan dia kecepatannya lebih lambat setelah mengalami tumpukan. Nah, dari ilustrasi itu coba kita kesal bersama, kira-kira apa momentum itu? Ya, sebelah sana. Oke, sebelah sini. Ya, semua sudah memiliki persepsi yang sama. Ternyata momentum itu ialah massa yang dipengaruhi oleh kecepatan benda. Nah, bagaimana hubungan keduanya? Itu dinyatakan secara persamaan matematisnya, yaitu P sama dengan massa kali kecepatan. Dengan keterangannya, M sama dengan massa atau kilogram, V sama dengan kecepatan yang memiliki satuan meter per detik, dan P sama dengan momentum
memiliki satuan yaitu apa dia? Kilogram meter per detik. Nah, dari hubungan matematisnya ini dapat dilihat ternyata momentum itu memiliki berbanding lurus dengan massa benda, dan momentum itu berbanding lurus dengan kecepatan benda. Oke, baiklah adik-adik, itulah kira-kira perkenalan singkat pengantar kita mengenai momentum. Sampai sini sudah dapat dipahami semuanya? Baiklah, demikian yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, jika ada kata bapak yang salah, mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.